directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I don't know on the shot. Something else has just, and that looks like a 747. We just saw a plane circling the building. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kejadian yang sangat mengerikan dan juga menggegerkan seluruh dunia pada tahun 2001. Dan kejadian ini disebut sebagai kejadian kecelakaan pesawat yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Dan mungkin dari kata-kata pesawat ini kalian sudah tahu ya, kejadian ini tuh apa namanya gitu. Dan ya gue yakin lah pasti udah banyak banget dari kalian yang udah paham juga tentang case-nya gitu. Tapi berhubung bulan ini tepatnya kemarin banget ya, kejadian ini tuh terjadi sekitar 20 tahun yang lalu nih. Jadi mungkin akan bagus gitu ya, mungkin akan memorial gitu kalau gue angkat lagi gitu ya. Dan ya mungkin gak usah lama-lama lagi lah ya, kita langsung masuk aja ke cerita dan kisah mengerikannya. Ini dia tragedi 9/11. Pada tahun 2001, sebanyak 19 anggota teroris berhasil ngebajak 4 buah pesawat komersil untuk bertujuan ditabrakan ke 4 lokasi. Dan gerakan ini tuh dilakukan untuk memberikan sebuah ultimatum terhadap kepemerintahan Amerika Serikat. Dari kejadian mengerikan tersebut diperkirakan ada sekitar 3.000 korban jiwa yang termasuk dari warga sipil dan juga tim regu penyelamat dan juga termasuk para anggota teroris tersebut. Namun dari sebanyak itu korbannya ada sekitar 1.106 orang masih belum ditemukan hingga hari ini. World Trade Center adalah salah satu gedung yang bisa dibilang sangat ikonik di New York City. Jadi World Trade Center ini atau WTC, dia itu sebuah komplek pergedungan lah ya, komplek pergedungan yang di dalamnya itu ada 7 buah gedung. Dan yang paling ikoniknya adalah 2 menara kembar yang disebut dengan Twin Tower. Twin Tower ini juga sebenarnya punya namanya masing-masing. Yang pertama ada WTC 1 atau North Tower atau Menara Utara, dan yang satunya lagi adalah WTC 2 atau South Tower atau Menara Selatan. Masing-masing dari gedung ini memiliki 110 lantai dan juga memiliki ketinggian 417 meter untuk WTC 1 atau Menara Utara dan 415,1 meter untuk WTC 2 atau South Tower. Twin Tower juga menjadi salah satu ikon dari New York City setelah Patung Liberty dan juga Empire State Building. Diresmikan pada tanggal 4 April tahun 1973, gedung ini itu butuh waktu pembangunan sekitar 10 tahun lamanya. Dan semasa beroperasinya, Twin Tower digunakan untuk fasilitas perkantoran, mall, dan juga destinasi turis yang selalu dibuka untuk umum. Jadi Twin Tower ini memang gak pernah sepi. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang si World Trade Center-nya. Dan sekarang gue akan jelasin ke kalian bagaimana kronologis pembajakan 4 pesawat komersil ini terjadi. Pada tanggal 11 September tahun 2001, sebanyak 19 anggota teroris Al-Qaeda berhasil membajak 4 buah pesawat komersil. Di antaranya ada American Airlines flight nomor 11 tujuan Boston, Los Angeles. Kemudian ada United Airlines flight 175 dari Boston menuju Los Angeles. Kemudian ada American Airlines flight 77 dari Washington menuju Los Angeles. Dan yang terakhir ada United Airlines flight 93 dari Newark menuju San Francisco. Dan sekarang gue jelasin satu persatu pesawat ini tuh bagaimana sih nasibnya nih ya. Kita mulai dari flight nomor 11. Pada flight nomor 11 yang take off dari Boston menuju Los Angeles berhasil dibajak oleh 5 anggota teroris yang dipimpin oleh Muhammad Atta.
Dan Muhammad Atta ini juga memimpin atau ketua dari 19 anggota teroris Al-Qaeda yang ngebajak 4 pesawat tersebut. Atta ngebajak pesawat tersebut ditemani oleh 4 anak buahnya yang bernama Alomari, Wael M. Al-Shehri, Walid M. Al-Shehri, dan Al-Sukami. Di dalam pesawat tersebut ada 87 penumpang serta 11 kru kabin. Pesawat tersebut berangkat dari Boston menuju Los Angeles. Terlihat dari rekaman CCTV saat sedang di bandara di Boston. Para pembajak pesawat ini atau para anggota teroris ini tuh sangat santai. Mereka itu memang bener-bener nggak kelihatan kalau mereka itu mau ngebajak pesawat. Jadi emang bener-bener kayak penumpang gitu loh. Dan mereka lempeng aja gitu. Dan mereka masuk ke dalam pesawatnya tanpa dicurigai sama sekali. Pada pukul 7:59 pagi, pesawat tersebut take off dari bandara Boston. Setelah take off sekitar 15 menit kemudian, para pelaku ini atau para teroris ini langsung menjalankan aksinya. Aksinya ini dimulai dengan melukai 2 penumpang dan juga membunuh 1 penumpang. Setelah melakukan aksinya, si Muhammad Atta atau ya si Atta nih, si pemimpin dari anggota teroris ini, dia itu langsung mengambil alih pesawatnya. Dia langsung masuk ke dalam kokpit pesawat tersebut dan dia langsung men-take over si pesawatnya. Jadi dia ini yang ngendarain nih. Setelah di take over sama para komplotan teroris ini, pesawat Flight 11 ini tidak ada respon sama sekali ke air traffic controller. Tiba-tiba menghilang gitu aja gitu, no respon sama sekali. Dan karena no respon ini, si Atta itu dia tuh sebenarnya mau bikin pengumuman ke si penumpang-penumpangnya. Tapi dia itu malah salah. Dia itu malah memberikan sebuah pengumumannya ke pihak air traffic controller. Karena mendengar pengumuman dari Atta ini, para air traffic controller ini tuh langsung melakukan tindakan. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Salah satu pramugari yang bernama Betty Ong yang bertugas di dalam pesawat flight nomor 11 tersebut, sepanjang pembajakan tersebut dia ini melakukan komunikasi atau telepon pihak kepolisian yang berada di darat, dan dia menjelaskan semua yang sedang terjadi di dalam pesawat tersebut. Setelah selama 23 menit Betty Ong ini menelpon pihak kepolisian, pesawat penerbangan nomor 11 menabrakkan dirinya ke menara utara WTC atau North Tower WTC atau WTC 1. I think the guys are up there. They might have jammed their way up there or something. Nobody can call the cops. We can't even get inside. Is anybody still there? Yes, we're still here. Okay. I'm staying on the line as well. Okay. Hi, who is calling reservations? Is this one of the flight attendants or who? Who are you, hon? She gave her name as Betty Ong. Betty? I'm number 3. I'm number 3 on this flight. You're the number 3 on the flight? Yes. And this is flight 11? From where to Flight where? 11. Have you guys called anyone else? No. Somebody's calling medical and we can't get a stop. What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? Winston, do you think you lost her? Okay, so we'll stay open. I think we might have lost her.
Tepatnya pada pukul 8:46 pagi hari. Dan pesawat tersebut menabrak lantai 93 hingga 99. Kejadian mengerikan tersebut menewaskan 92 orang di dalam pesawat tersebut. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, pesawat tersebut itu menabrakkan dirinya ke gedung WTC 1 sekencang atau secepat 800 km per jam. Itu kalau di darat tuh nggak kebayang cuy, 800 km per jam nabraknya. Dan saking kencangnya si pesawat ini menabrakkan dirinya ke gedung WTC 1, aksinya ini berhasil merubuhkan gedung pencakar langit setinggi 415 meter tersebut. Dan gedung itu rubuh pada pukul 10:28 pagi hari. Salah satu perusahaan yang nyewa kantornya di WTC 1 tersebut ada Marsh McLennans, yang posisinya tepat pada lantai 93 hingga lantai 100. Jadi ini tuh yang bener-bener kena kepala dari pesawat penerbangan nomor 11 atau Flight 11 nih. Pas ketika dia menabrakkan pesawat tersebut ke gedung WTC 1, ini tuh langsung menewaskan sebanyak 295 pegawai dan 65 kontraktor. Jadi emang semengerikan itu. Warga New York pagi itu tuh lagi ramai banget di jalanan. Banyak warga yang mengira kalau ini tuh mungkin cuman pesawat kecil aja yang nabrak gedung tinggi tersebut, dikarenakan mungkin ada kerusakan pada mesin, atau mungkin ada pilotnya mungkin tak sadarkan diri, atau ya hal-hal lain lah. Maksudnya tidak seburuk itu. Melainkan yang mereka tidak ketahui adalah hal tersebut atau kejadian mengerikan tersebut adalah pembuka dari sebuah serangan hebat ke New York City, di mana masih ada 3 pesawat lagi yang berhasil dibajak oleh 19 anggota komplotan teroris Al-Qaeda. Kan tadi flight nomor 11 ya, dan sekarang ada flight nomor 175, yang dimana flight ini atau pesawat ini juga dibajak oleh 5 anggota teroris yang bernama Al-Shehi, Al-Gamdi, Al-Qadi, Hamzah, dan Al-Shehri. Dan di dalam pesawat tersebut ada sekitar 51 penumpang serta 9 cabin crew. Pesawat tersebut take off pada pukul 8:14 pagi hari dari Logan International Airport menuju ke Los Angeles. Setelah 28 menit pesawat tersebut take off, para anggota teroris ini langsung melakukan aksinya, yang dimana mereka memulai dengan melukai beberapa cabin crew dan juga mereka memaksa masuk ke dalam kokpit pesawat tersebut. Setelah mereka masuk, mereka langsung membunuh 2 pilot tersebut. Dan setelah membunuh, mereka langsung mengambil alih pesawat tersebut. Salah satu anggota teroris yang bernama Al-Shehi langsung mengambil alih pesawat tersebut dan langsung melanjutkan penerbangannya menuju ke titik lokasi selanjutnya nih penyerangannya. Namun pada pembajakan pesawat ini tidak seperti pada flight nomor 11, yang dimana flight nomor 11 itu mematikan respondernya, melainkan kalau di flight 175 ini dia itu tidak mematikan respondernya. Jadi si Al-Shehi ini yang men-take over si pesawat 175 ini tuh dia membiarkan para air traffic controller itu bisa tahu gitu lokasi si pesawat atau penerbangan 175 ini tuh menuju kemana. Setelah 4 menit pihak radar atau air traffic controller ini baru mengetahui jika flight nomor 175 ini memutarkan atau melanjutkan penerbangannya itu bukan menuju ke LA, melainkan dia itu menuju ke New York. Selama penerbangan flight nomor 175 ini sama sekali tidak ada respon ke si pihak air traffic controller. Setelah pesawat itu terbang selama 21 menit, Al-Shehi langsung menabrakkan pesawat tersebut ke gedung WTC 2 atau South Tower pada pukul 9:03 pagi hari. Dan dia menabrakkan tepat pada lantai 77 hingga 85 dari gedung tersebut. Akibat dari aksinya ini, dia berhasil menewaskan sebanyak 65 orang dalam pesawat tersebut. Dan yang bikin lebih epic lagi, penyerangan
penyerangan ini atau kecelakaan ini adalah satu-satunya dalam sejarah yang dimana ada kecelakaan pesawat dan penyerangan yang disiarkan secara live di televisi. In Hoboken said it appeared to bank sharply and smash directly, perhaps purposefully, into, oh my goodness, oh God, there's another one. Oh my goodness, there's another one. It seems to be on purpose. Oh my goodness, now it's obvious, I think, that understandably so, but of course the major concern is human loss. I mean, do you know if there were many people in the building? Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I can see it on the shot. Oh my. Something else has You know what? and We that just looks saw more a like plane circling the 747. building. It is in the other building. We just saw a plane circling the building. Semengerikan itu loh, orang lagi ngeliput berita tentang WTC 1 kan. Terus tiba-tiba secara live WTC 2 ini ditabrak, diserang lagi pakai pesawat komersil dan langsung meninggal semua di dalamnya, tepatnya sekitar 60 orangan lah ya. Ini semua disiarkan live. Jadi bisa disaksikan sama seluruh warga Amerika. Ya, semengerikan itu loh. Karena kecelakaan pesawat ini disiarkan secara live di televisi, akhirnya seluruh warga di dunia menyadari bahwa ini adalah sebuah serangan, bukan sebuah kecelakaan. Setelah 55 menit dari Flight 175 menabrakkan dirinya ke South Tower atau WTC 2, tepatnya pada pukul 9:58 pagi hari, gedung setinggi 415,1 meter tersebut rubuh. Studio, you on with me? This is Chopper 5. Studio, you copy? Studio, the two world trade just collapsed. Copy? I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. Gedung tinggi itu hancur. Dan dari Twin Tower ini yang pertama diserang kan tadi WTC 1 kan, atau si North Tower, dan kemudian yang diserang kedua adalah si South Tower atau WTC 2 atau Menara Selatan. Tapi yang pertama rubuh itu adalah yang WTC 2. Salah satu perusahaan yang kena dampak paling besar adalah kantor Fitzgerald yang bekerja di bidang keuangan atau finance, di mana kantornya tersebut berada pada lantai 101 hingga 105. Sebenarnya kantor dari Fitzgerald ini tuh ada di atas titik lokasi impact dari pesawat tersebut, karena kan si pesawat tersebut tadi kan ada di lantai 77 hingga 85 nih, dan kantor Fitzgerald ini ada di 101 hingga 105. Tapi yang bikin merugikannya karena seluruh karyawan pada hari itu tuh lagi masuk, dan atas kejadian tersebut sekitar lebih dari 600 karyawan dari kantor Fitzgerald ini tewas karena dari runtuhnya si gedung tersebut. Kenapa nih bisa tewas semua? Karena akses jalan untuk turun ke bawah itu terputus oleh kecelakaan mengerikan tersebut atau serangan tersebut. Jadi karyawan-karyawan yang di atas ini tuh dia nggak bisa pergi kemana-mana. Dan yang gue baru tahu juga nih ya, ternyata gedung setinggi itu dia itu cuman ada 3 pintu tangga darurat. Yang dari lantai 85 ke atas itu dia akan sangat susah untuk mencari akses turun ke bawah karena aksesnya ini sudah terhalangi oleh si badan pesawat atau sudah ditabrak oleh pesawat yang berhasil dibajak tadi. Dan kemudian ada yang bikin gue sedikit agak kesel nih ya. Pada saat serangan pertama ke North Tower atau WTC 1 ini, orang-orang yang berada di WTC 2 atau di South Tower ini tuh tidak ada yang dievakuasi sama sekali. Gue juga nggak ngerti kenapa. Mungkin ya namanya perkantoran atau mungkin ya dikiranya ini cuman ya kecelakaan kecil lah gitu kan. Tapi dari WTC 2 ini nggak ada sama sekali yang dievakuasi. Maka dari itu korban jiwanya itu lebih banyak yang di WTC 2. Dan salah satu korban dari South Tower ini ada orang yang bernama Kevin Cosgrove, yang dimana
Kevin ini menghubungi pihak layanan darurat atau 911 untuk minta segera diselamatkan. Dan selama dia menghubungi pihak 911 ini, atau dia pas lagi on phone nih ya dengan pihak 911, tiba-tiba menara tersebut langsung rubuh. That's what you said. That's the office. We're in John Astro's office. OST. A-R-U. A-R-U. Right. That's the office we're in. There's three of us in here. OST. A-R-U. OST. A-R-U. Hello? Hello? We're looking at financial center. Three of us, two broken windows. Oh, God! Ah! Tadi kan itu sudah 2 penerbangan atau 2 serangan, dan kemudian ada serangan ketiga loh. Dan serangan ketiga ini terjadi kepada American Airlines flight nomor 77. Pada flight nomor 77 ini ditumpangi oleh 5 anggota teroris yang bernama Moqed Al-Mihdar, Nawaf Al-Hazmi, Salem Al-Hazmi, dan Hanjur. Dan di dalamnya ada sekitar 53 penumpang serta 6 kru cabin. Flight nomor 77 ini dijadwalkan take off dari Bandara Dallas International di Washington menuju ke Los Angeles. Target dari pembajakan pesawat ini adalah Pentagon. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu Pentagon itu apa, Pentagon itu sekuritas negara atau kantor pertahanan negaranya Amerika Serikat. Jadi kayak gak mungkin ada orang yang berani buat nyerang Pentagon lah, intinya gitu. Seharusnya sih seperti itu ya. Setelah take off pada pukul 8:20 pagi hari, setelah 31 menit terbang, para anggota teroris tersebut langsung melakukan aksinya, yang dimana mereka langsung memaksa masuk ke dalam kokpit pesawat tersebut untuk mengambil alih si pesawat tersebut. Jadi mereka ini bagi-bagi tugas, ada yang masuk ke dalam kokpit tersebut dan juga ada yang mungkin istilahnya menakut-nakuti si para penumpang-penumpang inilah. Salah satu anggota teroris yang di dalam flight 77 ini yang bernama Hanjuri, dia bisa disebut leader dari yang si flight 77 ini nih ya. Dia itu setelah mendapatkan kendali dari pesawat flight 77 ini, dia langsung mengarahkan pesawat tersebut menuju ke Pentagon. Sembari dia mengarahkan pesawat tersebut, dia itu sambil telepon keluarganya. Dan kemudian pada pukul 9:37 pagi hari, flight 77 berhasil menabrakkan dirinya ke Pentagon. Dan akibat dari serangan ini, Hanjuri berhasil menewaskan 64 penumpang pesawat termasuk dirinya dan juga 125 orang dari Pentagon. Dan yang bikin ngenesnya itu adalah si serangan ke Pentagon ini tuh banyak orang yang nggak tahu gitu, karena semua mata seluruh dunia ini tuh lagi tertuju ke si WTC-1 dan WTC-2. Jadi pas media itu lagi menyorot banget si WTC ini, tidak ada sama sekali yang ibaratnya menyadari kalau Pentagon ini sebenarnya juga diserang loh. Karena media lagi nyorotin WTC-1 dan WTC-2, untuk si serangan Pentagon ini tuh dia nggak terlalu banyak footage lah istilahnya gitu. Dia itu cuman ada rekaman CCTV dari Pentagonnya sendiri gitu, yang dimana tiba-tiba ada pesawat nabrak. Dah. Dan akibat dari serangan yang ke Pentagon ini, pihak pemerintah Amerika Serikat langsung meminta untuk seluruh penerbangan di Amerika Serikat itu di-cancel dan ditutup. Jadi nggak ada pesawat yang boleh masuk dan nggak ada pesawat yang boleh take off. Dan sampailah ke pesawat penerbangan yang terakhir, yaitu flight nomor 93. Flight 93 ini take off beberapa menit sebelum penerbangan di Amerika Serikat itu di-cancel atau ditutup oleh pihak Amerika Serikat. Dia ada sedikit jendela lah ya untuk bisa melancarkan aksinya. Di dalam flight 93 ini ada 4 anggota teroris yang
bernama Al-Ghamdi, Al-Haznawi, Al-Nami, dan Jarrah. Dan juga di dalamnya ada 40 penumpang serta 7 cabin crew. Penerbangan ini take off dari Newark International Airport menuju ke San Francisco. Setelah 42 menit delay, akhirnya flight 93 ini take off pukul 8:42 pagi hari. Namun setelah 46 menit dia terbang, si para anggota teroris ini langsung melancarkan aksinya. Sama seperti pembajakan pesawat sebelumnya, para anggota teroris di Flight 93 ini juga memaksa masuk ke dalam kokpit pesawat tersebut. Para anggota teroris yang di Flight 93 ini tuh mengaku kalau mereka itu punya bom. Dan mereka akan meledakkan bom tersebut jika keinginan mereka ini tidak dipenuhi. Setelah para anggota teroris ini berhasil membunuh para pilot, mereka langsung mengambil alih pesawat tersebut. Dan para penumpang ini tuh mereka mendapatkan kabar bahwa ada sebuah penyerangan pesawat di New York City dan pesawatnya juga nggak nanggung 2 serangan sekaligus. Dan karena mendapatkan kabar tersebut, para penumpang ini yakin kalau para anggota teroris ini adalah salah satu dari anggota-anggota yang baru saja menyerang WTC 1 dan 2 dan juga Pentagon. Karena para penumpang ini mengetahui kalau pesawat mereka sudah dibajak dengan satu komplotan yang sama dengan komplotan yang menyerang WTC 1 dan 2, para penumpang ini mencoba untuk melawan para teroris tersebut. Mereka coba, istilahnya gelut lah kali ya, mereka bergulat, mereka coba banyak hal, sampai akhirnya mereka berhasil mengalihkan pesawat tersebut dari tempat keramaian. Dan mereka itu meyakini kalau pesawat tersebut itu mau mengarahkan atau menabrakkan dirinya ke gedung UC Capitol. Namun aksi dari para penumpang ini berhasil menyelamatkan banyak korban jiwa yang lainnya yang ada di darat lah istilahnya gitu. Dan ibaratnya para penumpang di Flight 93 ini tuh berkorban untuk menyelamatkan istilahnya mungkin warga yang lain gitu ya. Mereka berhasil mengalihkan pesawat tersebut dan pesawat tersebut akhirnya jatuh di Pennsylvania. Dan Flight 93 ini bisa disebut satu-satunya pesawat yang dibajak yang gagal menuju ke targetnya. Atas kejadian mengerikan ini, yaitu 4 pembajakan pesawat ya, diperkirakan ada sekitar 2.996 tewas. Di antaranya ada 19 anggota teroris, 8 anak kecil, 343 pemadam kebakaran, dan 72 anggota polisi. Dan untuk kerugiannya gue masih nggak kebayang ini ruginya, waduh. Dan juga kerusakan yang sangat amat mengerikan terhadap komplek pergedungan World Trade Center. Dibutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk membersihkan puing-puing dari rubuhan WTC 1 dan WTC 2. Dan untuk estimasi biayanya ya, yang dipakai untuk membersihkan puing-puingnya ini memakan sekitar 1,5 miliar US dollar. Dan untuk mengcover si WTC 1 dan WTC 2 ini atau si compound World Trade Center ini memakan biaya sekitar 16,4 miliar US dollar. Sebanyak 20 orang berhasil ditarik keluar dari reruntuhan di Ground Zero dari gedung tersebut. Janelle Guzman McMillan adalah orang terakhir yang berhasil ditarik keluar dari reruntuhan gedung tersebut setelah ia terjebak selama 27 jam. Sebanyak 26 orang masih dikabarkan hilang pada tahun 2006 dan total 1.106 orang dinyatakan tidak ditemukan. Dari sisa reruntuhan gedung tersebut ada bagian yang diyakini mengandung sisa-sisa atau jasad-jasad dari korban-korbannya yang hilang atau yang si 1.106 orang ini nih. Dan si reruntuhan ini tuh dipajang di Museum 9/11 yang sekarang sudah berdiri di tepatnya pada Ground Zero di bekas WTC 1 dan WTC 2.
Dan juga diperkirakan ada sekitar 200 orang yang melompatkan dirinya dari Twin Tower tersebut setelah mereka menunggu untuk diselamatkan. Tapi ya mungkin tak kunjung diselamatkan dan mereka udah nggak punya pilihan lagi lah ya gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah lompat aja. Salah satu foto korban yang melompat atau istilahnya jumpers yang paling terkenal di dunia adalah The Falling Man. Yang dipercaya kalau The Falling Man ini adalah salah satu pegawai dari restoran Windows of the World yang tepat pada lantai paling atasnya di WTC. Untuk mengenang kejadian tragis tersebut, pihak pemerintah membangun sebuah gedung baru yang diberi nama One World. Dan setiap pada tanggal 11 September, Ground Zero dari WTC 1 dan WTC 2 akan menyalakan sebuah lampu sorot menuju ke atas langit yang disimboliskan sebagai Twin Tower yang sudah tiada. Ini agak sedih sih ya, dan kita berdoalah semoga orang-orang yang menjadi korban dan seluruh pihak yang dirugikan bisa pulih kembali, karena kalau yang diperhatiin gitu ya, kayak masih banyak pihak-pihak yang dirugikan banget gitu. Karena bisa dibilang 9/11 ini satu-satunya penyerangan yang paling mengerikan di seluruh sejarah lah. Ngeri banget coy. Oke, mungkin segitu aja untuk kisah atau kejadian mengerikan dari tragedi 9/11 kalau sekarang menurut cocok logi dari gua. Ya kalau yang ini bukan cocok logi ya, lebih ke arah mungkin ada sedikit tambahan lah ya gitu ya. Kalau nggak salah gua sempat dengar gitu kalau di flight nomor 11 atau si serangan yang pertama yang ke WTC 1 ini tuh di dalam itu ada orang Indonesia kalau nggak salah. Dan rumornya sih katanya beliau itu adalah anaknya dari pemilik Adam Air. Tapi kurang tahu juga ya, tapi kalau misalnya kalian punya informasi mengenai itu, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Dari kejadian ini gue juga banyak baca banget, ternyata banyak banget pihak-pihak yang juga diuntungkan ternyata gitu. Tapi ya Allahu alam lah ya, kita nggak pernah tahu gitu apakah ada yang memainkan atau tidak ya, we never know gitu. Dan dari kejadian ini juga ternyata banyak banget teori-teori konspirasinya gitu. Apa ya, ada yang soal pasar bursa saham, terus ada juga yang ternyata ini memang genosida gitu, terus ada juga ini yang soal agama ya, banyak banget gitu teori-teori konspirasi yang menyelimuti tragedi ini gitu. Dan ada tambahan satu lagi kalau misalnya kalian belum tahu nih ya, kalau misalnya kalian belum tahu, WTC itu sebenarnya pada tahun 1993 itu sebenarnya udah diserang. Jadi si yang ini nih, yang si tragedi 9/11 ini tuh sebenarnya penyempurnaan dari serangan pertama mereka di tahun 93. Dan di tahun 93 itu tuh sama, mereka tuh juga komplotan Al-Qaeda yang mereka juga mencoba untuk merubuhkan si Twin Tower tersebut gitu. Totalitas banget ya kayaknya ya. Dan diingatkan kembali seperti di video-video gue yang sebelumnya tentang teroris, kalau terorisme itu tidak beragama. Karena di agama masing-masing gue yakin tidak mengajarkan untuk saling melukai satu sama lain. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang tragedi 9/11. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.